Dihina dan dipermalukan keluarga besar suami saat makan malam. Ku buat mereka berlutut di hadapanku saat tahu bahwa akulah pemilik perusahaan tempat mereka semua mencari makan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Marlina menyukai pagi hari, terutama pagi hari yang tenang di apartemen mereka di jantung kota Jakarta. Cahaya matahari yang lembut menembus tirai tipis, menyinari ruangan bernuansa abu-abu dan krem yang minimalis namun hangat. Di sampingnya, Narendra masih terlelap, napasnya teratur dan dalam. Marlina tersenyum tipis, memandangi wajah suaminya. Narendra, dengan garis rahang yang tegas namun sorot mata yang teduh, adalah jangkar ketenangan dalam hidupnya yang seringkali berputar kencang seperti badai di luar sana. Mereka menikah 3 tahun lalu. Pernikahan yang, bagi sebagian orang, terutama keluarga Narendra, mungkin dianggap tidak lazim. Narendra berasal dari keluarga yang terpandang, dengan silsilah yang bisa dilacak beberapa generasi, dan tentu saja, kekayaan serta pengaruh yang sepadan. Sementara Marlina, ia hanya seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh neneknya di sebuah kota kecil, merantau ke ibu kota untuk kuliah dengan beasiswa dan modal nekat. Pertemuan mereka di sebuah acara relawan amal terasa seperti kebetulan yang disengaja takdir. Narendra melihat Marlina bukan dari pakaian sederhananya atau latar belakangnya yang biasa, tapi dari sorot mata yang cerdas dan kepedulian tulus yang terpancar darinya. Begitupun Marlina, ia melihat Narendra bukan sebagai pewaris kaya atau bagian dari status sosial tinggi, tapi sebagai pria yang rendah hati, lucu, dan memiliki hati yang baik. Cinta tumbuh di antara mereka, tulus dan tanpa pamrih. Namun, tentu saja, cinta saja tidak cukup di mata dunia, terutama di mata keluarga besar Narendra. Sejak awal, Marlina merasakan adanya jeda dalam penerimaan mereka. Bukan penolakan terang-terangan, melainkan semacam penundaan. Mereka bersikap ramah, ya, tapi ramah yang diwarnai rasa ingin tahu yang berlebihan tentang latar belakangnya. Ramah yang terselip pertanyaan-pertanyaan jebakan tentang keluarganya yang sudah tiada, atau ramah yang diakhiri dengan senyum tipis penuh arti saat ia menjawab pertanyaan tentang pekerjaannya. Marlina memilih untuk tidak banyak bicara tentang dirinya, terutama tentang sisi profesionalnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia bekerja di bidang manajemen dan konsultasi. Tidak perlu menyebutkan bahwa bidang manajemen dan konsultasi itu adalah perusahaannya sendiri yang ia rintis dari nol. Perusahaan yang kini menjadi salah satu pemain besar di industrinya, mempekerjakan ratusan orang, termasuk beberapa anggota keluarga besar suaminya sendiri. Alasannya, awalnya, ia ingin Narendra mencintainya apa adanya, bukan karena kesuksesannya. Ia ingin membangun hubungan yang kokoh di atas dasar saling pengertian dan cinta, bukan di atas tumpukan aset dan angka di rekening bank. Kemudian, seiring berjalannya waktu, ia sadar bahwa menjaga kerahasiaan itu memberinya ruang bernapas. Ruang untuk tidak terus-menerus dibandingkan. Ruang untuk tidak dicurigai memanfaatkan Narendra. Ruang untuk menjadi, hanya, Marlina, istri Narendra, di mata mereka. Ia menciptakan kotak kaca kecil di sekeliling kehidupan pribadinya, melindunginya dari penilaian dunia luar, terutama dari pandangan keluarga Narendra. Rutinitas pagi mereka sederhana. Marlina bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan ringan, kadang membaca berita finansial di tabletnya, seringkali sambil menyeruput teh hangat. Narendra biasanya bangun sedikit lebih siang, bergabung dengannya, dan mereka akan menghabiskan beberapa menit bersama, berbicara tentang rencana hari itu atau sekadar menikmati kebersamaan. "Kamu sudah bangun?" Suara serak Narendra memecah keheningan. Ia menggeliat, rambutnya acak-acakan. Marlina menoleh, senyumnya melebar. "Sudah dari tadi. Tidurmu nyenyak?"
Narendra mengangguk, meraih tangannya. Seperti biasa, kalau ada kamu di sampingku. Ia mencium punggung tangan Marlina. Kamu sudah lihat berita pagi? Ada yang menarik. Sedikit. Pasar saham agak fluktuatif. Ada beberapa berita tentang sektor properti, jawab Marlina santai, sengaja tidak masuk ke detail yang terlalu teknis. Ia selalu menyaring informasi yang ia bagikan. Ah, urusan kantor lagi. Narendra tersenyum. Ia tahu Marlina bekerja keras, tapi seberapa keras, ia tidak pernah benar-benar tahu. Marlina hanya mengatakan, sibuk, atau ada proyek baru. Dan Narendra menghargai privasinya, tidak pernah memaksa bertanya lebih jauh. Terkadang, Marlina merasa sedikit bersalah menyembunyikan sejauh itu. Tapi ia juga berpikir, mengapa harus diumbar? Keberhasilannya adalah untuk dirinya dan masa depannya, bukan untuk pamer di hadapan orang lain. Setelah sarapan, rutinitas berlanjut. Narendra bersiap ke kantor, tempat ia bekerja di salah satu perusahaan investasi milik keluarganya. Sementara Marlina, ia mungkin menghabiskan pagi di ruang kerjanya yang terpisah di apartemen, melakukan panggilan konferensi dengan timnya di beberapa kota, meninjau laporan keuangan, membuat keputusan strategis yang bernilai jutaan, bahkan miliaran, rupiah, atau merencanakan ekspansi bisnis selanjutnya. Lalu siangnya, ia mungkin memiliki jadwal pertemuan di luar, bertemu klien-klien besar atau mengunjungi lokasi proyek. Penampilan luarnya tetap tenang dan bersahaja, sebuah kontras ironis dengan otoritas dan pengaruh yang ia miliki. Kehidupan mereka berdua di apartemen ini adalah surga kecil yang tersembunyi. Jauh dari hingar-bingar ekspektasi sosial keluarga besar Narendra, jauh dari tatapan menghakimi dan komentar pedas. Di sini, mereka hanya Marlina dan Narendra, saling mencintai dan mendukung dengan cara mereka sendiri. Namun, Marlina tahu, kotak kaca ini tidak sepenuhnya kedap suara. Suatu saat, dunia di luar sana akan mendobrak masuk. Dan keluarga besar Narendra adalah badai yang menunggu waktu untuk menerpa. Ia hanya tidak menyangka, badai itu akan datang dalam bentuk undangan makan malam rutin bulanan. 2 hari setelah pagi yang tenang itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Narendra. Pesan dari Ibu Rahma, ibunya. Narendra membacanya sambil tersenyum tipis. Lalu menyerahkan ponselnya pada Marlina yang sedang menata meja makan untuk sarapan. Dari ibu, katanya. Undangan makan malam bulan ini. Sabtu depan. Di rumah. Marlina mengambil ponsel itu. Pesan singkat, formal, dan tanpa basa-basi. Hanya pemberitahuan waktu dan tempat untuk kumpul keluarga bulanan. Bukan undangan tertulis, tapi bagi keluarga sebesar dan setradisional keluarga Narendra, ini adalah titah. Senyum Marlina sedikit memudar. Jantungnya berdenyut pelan, bukan karena antusias, tapi karena perasaan familiar yang selalu datang menyertai undangan-undangan ini, campuran antara kewajiban, kecemasan, dan sedikit rasa lelah. Ia selalu berharap setiap kali datang ke sana, suasana akan terasa lebih hangat, lebih menerima. Namun, setiap kali pula, ia pulang dengan perasaan sedikit terkuras, terbebani oleh tatapan menilai dan komentar terselubung. Oke, jawab Marlina singkat, mengembalikan ponsel Narendra. Ia berusaha agar nada suaranya terdengar netral. Narendra tidak sepenuhnya buta terhadap perasaan Marlina. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya, alisnya sedikit mengernyit. Kalau kamu merasa kurang enak badan atau ada kerjaan mendadak, kita bisa coba bicara sama ibu. Marlina menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Narendra. Ini kumpul keluarga, kan? Aku akan ikut. Ia tahu, Narendra mengatakan itu hanya untuk menghiburnya. Alasan, kurang enak badan, atau kerjaan mendadak, mungkin berhasil sesekali. Tapi tidak bisa dipakai setiap bulan tanpa menimbulkan kecurigaan, atau lebih buruk, gosip, di keluarga besar Narendra. Dan Marlina tidak suka mencari-cari alasan.
Ia hanya ingin menjalani kewajibannya sebagai istri Narendra dengan kepala tegak, meskipun itu berarti harus melewati arena penuh ujian sosial. Lagi pula, lanjut Marlina, mencoba memberikan nada ceria, sudah lama aku tidak bertemu Tante Lisa atau Om Budi. Bagaimana kabar Rio ya? Terakhir kali ketemu, dia cerita sedang mengerjakan proyek besar di kantornya. Ia sengaja menyebut nama-nama itu. Tante Lisa dan Om Budi, pasangan yang bekerja di Maju Jaya Group. Dan Rio, keponakan Narendra dari sepupunya, putra Tante Dina, yang juga bekerja di sana di divisi pemasaran. Mereka adalah bagian dari dunia luar yang Marlina kuasai. Namun di dalam tembok rumah keluarga Narendra, mereka adalah bagian dari hierarki yang Marlina anggap merendahkannya. Ironi ini selalu terasa tajam baginya. Oh, ya, Rio. Kurasa baik-baik saja. Ibu Rahma sempat cerita dia dipuji atas kinerjanya bulan lalu. Jawab Narendra. Ia tidak tahu, pujian, itu adalah catatan kecil yang Marlina berikan pada manajer divisi Rio, yang tentu saja juga di bawah Marlina. Hari-hari menuju Sabtu terasa agak panjang bagi Marlina. Di tengah kesibukan rutinitasnya yang sebenarnya luar biasa, mengawasi merger anak perusahaan, negosiasi kontrak bernilai fantastis, rapat maraton dengan para eksekutif senior, pikirannya sesekali melayang ke makan malam yang akan datang. Apa yang akan ia pakai? Sesuatu yang terlalu mewah akan dianggap pamer, terlalu sederhana akan dianggap tidak menghargai tuan rumah atau tidak pantas bersanding dengan Narendra. Ia akhirnya memilih gaun selutut berwarna netral, elegan tapi tidak mencolok, perhiasan minimalis. Pilihan yang aman, pikirnya. Ia juga memikirkan percakapan apa yang mungkin muncul. Pasti akan ada pertanyaan tentang pekerjaan lagi. Tentang apakah ia berencana punya anak. Pertanyaan yang selalu membuat Marlina merasa tidak nyaman, karena itu adalah ranah pribadi yang tidak perlu diumbar. Tentang bagaimana ia menghabiskan waktu luangnya. Dan ia tahu, apapun jawabannya, akan ada perbandingan. Marlina hanya di rumah saja ya. Tidak seperti sepupu Maya, bisnisnya berkembang pesat. Atau Tante Ani yang karirnya cemerlang. Bima selalu berusaha, meskipun kadang kurang berhasil, untuk mengalihkan pembicaraan jika sudah mengarah ke sana, tapi anggota keluarganya sangat gigih. Mereka tampaknya menikmati sedikit, menguji Marlina, mengingatkan posisinya, menurut mereka, di dalam keluarga. Kamis malam, saat mereka sedang bersantai setelah seharian beraktivitas, Marlina duduk di sofa sambil membaca buku. Narendra bermain game di sebelahnya. Tiba-tiba, Narendra berkata, "Oh ya," kata ibu, "nanti Paman Hadi dan Tante Rina juga datang. Sepupu Maya dan suaminya juga." Marlina mengangguk. Paman Hadi adalah salah satu anggota keluarga yang cukup vokal. Ia bekerja di sektor pemerintahan dan selalu berbicara tentang jaringan dan pengaruh. Sepupu Maya, di sisi lain, adalah contoh wanita sukses yang seringkali diangkat oleh Ibu Rahma untuk menyindir Marlina. Maya memang memiliki butik fashion yang cukup terkenal. Hubungan Marlina dengan Maya sebenarnya tidak buruk, tapi selalu ada persaingan terselubung yang diciptakan oleh para tetua. "Akan ramai ya?" komentar Marlina. "Ya, selalu ramai," jawab Narendra. Ia sepertinya tidak menyadari beban di balik keramaian itu bagi Marlina. Baginya, itu hanya kumpul keluarga biasa. Baginya, Marlina adalah istrinya yang ia cintai, dan itu sudah cukup. Ia tidak melihat Marlina melalui lensa status dan prestise seperti keluarganya. Dan bagi Marlina, itu adalah salah satu alasan terbesar ia mencintai Narendra. Namun, cinta Narendra saja tidak bisa melindunginya dari pandangan merendahkan di mata anggota keluarga yang lain. Jumat malam, Marlina mengecek kembali jadwalnya. Memastikan semua email penting terbalas, semua instruksi untuk timnya jelas. Ia memastikan tidak akan ada panggilan darurat yang mengganggu pada Sabtu malam.
Ia ingin bebas sejenak dari dunianya yang sebenarnya, untuk menghadapi dunia Narendra, atau lebih tepatnya, dunia keluarga Narendra dengan pikiran yang jernih. Marlina berdiri di depan jendela apartemen mereka. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah sana. Pemandangan yang ia saksikan dari singgasananya yang tak terlihat. Dunia yang sangat sibuk, penuh persaingan, di mana ia adalah salah satu pemain kunci, seorang pemimpin yang dihormati dan ditakuti. Sebuah dunia yang sangat berbeda dengan kota kaca, tempat ia sering ditempatkan oleh keluarga suaminya. Ia menarik napas dalam, mengusir sedikit kegelisahan yang merayap. Ini hanya makan malam, katanya pada diri sendiri. Satu malam, ia bisa menghadapinya. Ia selalu bisa. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada firasat samar bahwa makan malam kali ini mungkin akan berbeda. Sesuatu akan terjadi. Titik pemicu telah dipasang. Rumah keluarga besar Narendra berdiri megah di salah satu kawasan paling elit di Jakarta Selatan. Bukan sekadar rumah, melainkan kompleks luas dengan arsitektur kolonial yang dipadukan sentuhan modern, dikelilingi taman terawat dan dinding tinggi yang seolah memisahkan penghuninya dari dunia luar. Disinilah keluarga Adhitama, nama keluarga Narendra, telah membangun dan menjaga reputasi mereka selama beberapa generasi. Bagi keluarga Adhitama, segalanya adalah tentang garis keturunan, nama baik, kekayaan yang stabil, dan koneksi yang luas. Pendidikan di luar negeri adalah keharusan, karir di sektor terhormat, hukum, keuangan, kedokteran, atau mengelola bisnis keluarga adalah standar minimum. Pasangan hidup tentu saja haruslah dari keluarga yang setara, atau setidaknya memiliki potensi untuk mengangkat jika berasal dari kalangan biasa. Marlina, dalam pandangan mereka, masuk dalam kategori terakhir, kalangan biasa. Meskipun Narendra jelas mencintainya, dan Marlina bersikap sopan serta cerdas dalam setiap interaksi, ia tidak memiliki cap yang diakui keluarga Adhitama. Ia tidak datang dari keluarga terpandang, tidak menyebutkan universitas luar negeri, dan yang paling membingungkan bagi mereka, ia tidak pernah secara jelas menyebutkan di mana ia bekerja atau apa posisinya. Dia bilang di bidang manajemen. Ya? Ibu Rahma pernah berkata kepada Sarah, putri sulungnya dan kakak ipar Narendra. Manajemen apa? Toko kecil? Catering? Narendra ini kan, kalau mau, bisa dapat pengusaha muda yang jelas bisnisnya, atau direktur bank seperti Tante Ani. Sarah, yang menikah dengan seorang diplomat dan sangat sadar status, setuju. Iya, Bu. Entahlah. Marlina itu orangnya datar. Nggak ada gregetnya. Bajunya juga itu-itu saja. Di sisi lain keluarga, ada Tante Lisa dan suaminya, Om Budi. Tante Lisa adalah adik dari almarhum ayah Narendra, dan Om Budi adalah menantunya. Keduanya bekerja di Maju Jaya Group. Om Budi di level manajer senior, Tante Lisa di bagian keuangan. Mereka sangat bangga bisa bekerja di perusahaan besar yang mapan, meskipun sering mengeluh tentang tekanan kerja dan tuntutan performa yang tinggi. Di Maju Jaya itu, persaingannya ketat sekali. Lina, Om Budi pernah berkata pada Marlina di salah satu pertemuan keluarga. Harus pintar jaga posisi. Gaji memang lumayan, tapi ya itu, kepala jadi pusing terus. Tante Lisa menimpali. Benar. Apalagi sekarang direksinya baru, makin banyak perubahan dan target yang gak masuk akal. Tapi mau bagaimana lagi, perusahaan sudah besar, sistemnya ya begini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa direksi baru yang mereka keluhkan itu adalah wanita yang duduk di hadapan mereka, mendengarkan keluhan tentang perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Bagi Om Budi dan Tante Lisa, Marlina hanyalah istri Narendra yang pendiam, mungkin lulusan sarjana entah dari mana, yang kebetulan nasibnya baik bisa mendapatkan Narendra. Ada juga Rio, putra Tante Dina, sepupu Narendra, yang juga bekerja di Maju Jaya Group, di level staf pemasaran. Rio adalah tipikal anak muda yang sedikit sombong dengan pekerjaannya di perusahaan elit.
Sering berbicara tentang strategi pemasaran terbaru atau meeting dengan klien besar, seolah-olah ia adalah otak di balik kesuksesan perusahaan. Padahal, posisinya masih jauh dari pengambil keputusan. Ia pun memandang Marlina dengan tatapan sedikit meremehkan, menganggap Marlina hanya beruntung dan tidak mengerti dunia nyata, pekerjaan. Lingkungan keluarga Adhitama adalah panggung yang konstan. Setiap anggota keluarga seolah berlomba menampilkan pencapaian terbaik mereka, entah itu dalam karir, pendidikan anak, atau barang-barang mewah yang dimiliki. Di tengah panggung itu, Marlina merasa seperti penonton yang diamati, setiap gerakannya dinilai. Narendra, meskipun lahir dan dibesarkan di lingkungan itu, entah bagaimana memiliki sifat yang lebih santai. Ia tidak terlalu peduli dengan perlombaan status itu. Ia mencintai Marlina bukan karena apa yang dimiliki Marlina di mata dunia, tapi karena siapa Marlina baginya. Namun, ia juga terbiasa dengan dinamika keluarganya. Ia menganggap komentar-komentar mereka sebagai candaan atau nasihat biasa, tidak menyadari betapa tajam dan melukai komentar-komentar itu bagi Marlina yang telinganya tidak kebal seperti dirinya. Ia seringkali menjadi penengah pasif, berharap omongan itu cepat berlalu, tanpa berdiri di garis depan membela Marlina secara tegas di depan keluarganya. Marlina mengerti posisi Narendra. Ia tidak menuntut suaminya menjadi tameng yang garang. Ia memilih jalannya sendiri untuk menghadapi situasi ini, keheningan yang strategis, senyum tipis yang sulit diartikan, dan menjaga rahasianya rapat-rapat. Ia tahu, ia memiliki kartu as yang luar biasa kuat. Kartu yang bisa meruntuhkan semua anggapan mereka, semua penilaian dangkal mereka. Tapi ia menyimpannya, menunggu saat yang tepat. Sabtu sore menjelang, langit Jakarta mulai memerah. Di rumah megah keluarga Adhitama, persiapan makan malam besar sedang dilakukan. Meja panjang sudah ditata rapi, porselen terbaik disiapkan, dan para pelayan sibuk di dapur. Keluarga satu persatu mulai berdatangan, membawa serta pencapaian dan anggapan mereka. Di antara mereka yang paling antusias adalah Om Budi, Tante Lisa, dan Rio, yang siap berbagi cerita dan keluhan terbaru dari tempat kerja mereka yang elit. Sama sekali tidak menyadari siapa bos mereka yang sesungguhnya akan duduk satu meja malam itu. Marlina dan Narendra sudah dalam perjalanan. Di dalam mobil, Marlina menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit menjulang di kejauhan. Salah satunya adalah markas besar Maju Jaya Group, pusat dari kekuasaannya yang tak terlihat. Ia menarik napas pelan. Malam ini, ia akan kembali masuk ke dalam kotak kaca keluarga Narendra. Kali ini, entah mengapa, rasanya berbeda. Udara terasa lebih tegang. Mobil Narendra melaju mulus memasuki gerbang tinggi berukir yang menjadi pintu masuk ke kompleks kediaman keluarga Adhitama. Jantung Marlina berdebar sedikit lebih cepat. Irama yang familiar setiap kali ia melewati gerbang ini. Jalan beraspal yang rapi diapit deretan pohon palem seolah menjadi karpet merah menuju panggung yang akan ia hadapi. Rumah utama tampak semakin besar dan megah saat mereka mendekat. Lampu-lampu di beranda sudah menyala, memancarkan cahaya hangat yang sedikit menipu. Mereka turun dari mobil di depan pintu utama. Seorang petugas keamanan membukakan pintu, sementara seorang asisten rumah tangga menyambut di ambang pintu. Nuansa formal langsung terasa. "Selamat malam, Bapak Narendra, Ibu Marlina," sapa asisten rumah tangga itu sopan. "Malam, BI," jawab Narendra ramah. Ia menggandeng tangan Marlina saat mereka melangkah masuk ke dalam foyer yang luas, di mana sebuah tangga megah berkelok menuju lantai atas dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Suara-suara percakapan dan tawa samar terdengar dari ruang keluarga di sisi kiri. Sepertinya sebagian besar keluarga sudah berkumpul. Begitu mereka memasuki ruang keluarga, beberapa pasang mata langsung menoleh. Ibu Rahma duduk di sofa utama, berbicara dengan Tante Lisa dan Sarah. Om Budi sedang berdiri di dekat jendela sambil memegang segelas minuman. Paman Hadi dan istrinya, Tante Rina, serta sepupu Maya dan suaminya juga terlihat.
Nah, Narendra, Marlina. Akhirnya sampai. Seru Ibu Rahma. Senyumnya seperti biasa, sulit ditebak ketulusannya. Sudah kami tunggu-tunggu. Maaf kalau agak terlambat, Bu, kata Narendra sambil mendekat untuk menyalami ibunya. Diikuti Marlina. Marlina menyalami Ibu Rahma dengan takzim. Selamat malam, Bu. Ibu Rahma menatap Marlina dari atas ke bawah sejenak, lalu tersenyum. Pakaianmu sederhana sekali, Marlina. Tapi tidak apa-apa, yang penting nyaman ya. Nadanya terdengar seperti pujian. Tapi ada getaran meremehkan di akhirnya yang hanya bisa didengar oleh Marlina, dan mungkin wanita lain di ruangan itu yang juga ahli dalam seni komentar terselubung. Marlina hanya tersenyum. Terima kasih, Bu. Ia memilih gaun netral dan minimalis persis untuk menghindari komentar seperti ini. Tapi sepertinya apapun pilihannya, akan selalu ada celah untuk dicela. Kemudian ia menyalami yang lain. Tante Lisa memeluknya singkat. Marlina, apa kabar? Jarang sekali terlihat ya. Pasti sibuk sekali di rumah. Ya, begitulah, Tante, jawab Marlina. Om Budi menyalami Narendra dengan erat, lalu menjabat tangan Marlina dengan sedikit canggung. Marlina, kamu sehat? Kelihatannya agak lelah ya? Maklumlah, kalau tidak terbiasa sibuk di luar rumah, kadang fisik memang cepat turun. Marlina tersenyum lagi, senyum yang mulai terasa kaku di wajahnya. Puji Tuhan, Om, saya sehat. Mungkin cuma butuh istirahat sebentar. Sarah menghampiri, gayanya selalu luwes dan percaya diri dengan perhiasan berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Marlina, gaunmu bagus. Vintage ya? Cocok buat santai di rumah. Ia memegang bahu Marlina sekilas, tatapan matanya menilai, seolah mengukur nilai gaun yang dipakai Marlina. Ini gaun biasa kok, Kak, jawab Marlina tenang. Ia tahu Sarah suka sekali mengomentari penampilannya. Dibandingkan dengan Sarah yang selalu tampil glamor, Marlina memang terlihat seperti datang dari dunia yang berbeda. Narendra tampaknya tidak terlalu memperhatikan percakapan ini. Ia sedang berbicara ringan dengan Paman Hadi tentang kondisi lalu lintas. Ia terbiasa dengan cara keluarganya berbicara, menganggapnya sekadar bagian dari obrolan keluarga yang kadang memang sedikit blak-blakan. Ia tidak menyadari, atau mungkin tidak ingin mengakui, bahwa bagi Marlina, itu adalah serangkaian tusukan kecil yang konstan. Marlina menarik napas dalam, mengisi paru-parunya dengan udara dingin dari AC sentral ruangan itu. Ia berusaha untuk tidak terpengaruh. Mereka seperti ini karena mereka tidak tahu. Mereka menilai dari apa yang mereka lihat, dari standar yang mereka pegang teguh. Mereka tidak melihat gunung es di bawah permukaan. Ia melihat Rio duduk di sudut ruangan, sedang asyik bermain ponsel. Rio mendongak, melihat Marlina, dan memberinya senyum singkat yang juga terasa sedikit merendahkan, seolah berkata, "Oh, ada istri Om Narendra yang polos itu." Marlina membalas dengan anggukan kecil. Obrolan di ruangan itu berlanjut, membahas berbagai topik yang menegaskan status dan kesuksesan. Paman Hadi berbicara tentang proyek pemerintah terbaru yang ia kerjakan. Sepupu Maya bercerita tentang rencana membuka cabang butiknya di Bali. Tante Ani, yang baru datang, langsung menjadi pusat perhatian dengan cerita tentang perjalanannya ke Eropa dan rapat penting di bank. Marlina duduk di samping Narendra, mendengarkan dengan tenang. Sesekali ia menambahkan komentar singkat jika ditanya, tapi ia lebih banyak mengamati. Mengamati bagaimana keluarga ini berinteraksi, bagaimana mereka saling memvalidasi status satu sama lain, dan bagaimana mereka secara halus, atau tidak, mengingatkan orang luar seperti dirinya tentang posisi mereka. Perutnya terasa sedikit tegang. Bukan karena lapar, tapi karena antisipasi. Ini baru permulaan. Bagian utama dari arena ini belum dimulai. Bagian ketika mereka semua duduk bersama di meja makan, sorotan akan lebih intens, dan nasihat
serta komentar akan semakin personal. Dari arah ruang makan, terdengar suara Ibu Rahma. "Semua sudah kumpul? Ayo, mari kita ke meja makan. Hidangan sudah siap." Semua orang mulai bergerak menuju ruang makan yang luas. Marlina menarik napas sekali lagi, merapikan gaunnya yang sederhana. Ia siap. Atau setidaknya, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia siap. Langkah-langkahnya mengikuti Narendra, berjalan menuju meja panjang di mana pertempuran emosional yang sebenarnya akan dimulai. Ruang makan keluarga Adhitama adalah pemandangan yang mengesankan. Sebuah meja kayu mahoni panjang membentang di tengah ruangan, cukup besar untuk menampung seluruh keluarga besar. Di atasnya, rangkaian lilin dalam tempat lilin perak memancarkan cahaya temaram yang menambah kesan mewah dan formal. Porselen dengan logo keluarga tertata rapi di setiap kursi, diapit oleh sendok garpu perak yang berkilauan. Marlina duduk di samping Narendra, di seberang Ibu Rahma yang duduk di ujung meja. Di dekat Ibu Rahma duduk Sarah dan suaminya. Di sisi lain, ada Tante Lisa dan Om Budi, Paman Hadi dan Tante Rina, serta anggota keluarga lain seperti sepupu Maya dan suaminya, Tante Ani, Tante Diana, dan Rio. Total ada sekitar 15 orang di meja itu. Marlina merasa seperti menjadi salah satu objek dalam sebuah pameran, dikelilingi oleh artefak-artefak berharga milik keluarga ini. Para asisten rumah tangga mulai menyajikan hidangan pembuka. Sup krim asparagus yang lembut dan kaya rasa. Percakapan awal masih ringan, seputar pujian untuk hidangan dan basa-basi umum. "Wah, supnya enak sekali, Bu Rahma," puji Tante Rina. "Ya, koki baru memang lumayan," jawab Ibu Rahma dengan sedikit angkuh. Ia selalu memastikan bahwa segala sesuatu di rumahnya mencerminkan status keluarga. Perlahan, obrolan mulai bergeser ke topik yang lebih berbobot, pekerjaan dan pencapaian. Ini adalah topik favorit keluarga Adhitama. "Paman Hadi dengar, proyek infrastruktur yang baru itu sukses besar ya? Selamat, Paman," kata Narendra, memulai pembicaraan yang lebih serius. Paman Hadi tersenyum lebar. "Ya, puji Tuhan, berjalan lancar. Koneksi di tingkat pusat sangat membantu, tentu saja." Ia melirik sekeliling meja, memastikan semua orang mendengar betapa luas jaringannya. Kemudian sepupu Maya bercerita tentang rencana ekspansi butiknya. Pasar di Bali itu potensinya besar sekali. Persiapan sudah 80%, target 2 bulan lagi sudah buka. Tante Ani menambahkan pengalamannya di dunia perbankan. "Situasi ekonomi global memang sedikit challenging, tapi di bank kami berhasil menjaga pertumbuhan. Kuncinya ada di manajemen risiko yang ketat dan kepercayaan nasabah." Semua orang mendengarkan dengan penuh minat dan kekaguman. Marlina juga. Ia mengakui pencapaian mereka. Masalahnya adalah, setelah mereka selesai berbicara tentang diri mereka sendiri, perhatian akan beralih padanya. Dan benar saja. Setelah gelombang cerita sukses mereda, Ibu Rahma mengarahkan pandangannya pada Marlina. "Marlina," katanya, suaranya agak lebih keras dari yang lain. "Kami semua di sini kan punya kesibukan masing-masing. Ada yang di pemerintahan, di bisnis, di perbankan. Kalau kamu sendiri, kegiatannya apa sehari-hari? Selain mengurus Narendra, tentunya." Pertanyaan itu diucapkan dengan nada yang terdengar sopan, tapi semua orang di meja itu tahu apa yang sebenarnya dimaksud. "Apa kontribusimu di luar rumah tangga? Apa yang bisa kamu banggakan di dunia nyata?" Marlina sudah siap dengan pertanyaan ini. Ia tersenyum tenang. "Saya masih aktif di bidang manajemen, Bu. Ada beberapa proyek yang saya pantau." Om Budi yang duduk agak jauh di sebelah Tante Lisa menyahut. "Manajemen apa, Marlina?" "Manajemen rumah tangga." Tawanya terdengar renyah, diikuti tawa kecil dari beberapa orang lain. Marlina mengabaikan sindiran itu. "Manajemen investasi, Om," jawabnya singkat.
Ia sengaja menggunakan istilah umum. Tante Lisa mengerutkan kening. Investasi? Investasi apa? Investasi saham? Main-main saja ya? Kan risikonya tinggi kalau tidak mengerti. Nadanya terdengar seolah Marlina sedang membicarakan hobi kecil yang lucu. Tidak, Tante. Investasi dalam aset real, pembangunan properti, infrastruktur begitu. Jelas Marlina, masih berusaha menjaga jawabannya tetap global. Rio, yang duduk di seberangnya, mendengus pelan. Pembangunan properti? Modal besar dong? Pinjam sana-sini kali ya? Atau cuma jadi calo? Komentarnya membuat beberapa orang tersenyum geli. Rio memang terkenal suka bicara seenaknya. Merasa percaya diri karena bekerja di perusahaan besar seperti Maju Jaya Group. Dada Marlina terasa sedikit sesak. Kata-kata mereka seperti anak panah kecil yang dilepaskan satu persatu. Pinjam sana-sini? Calo? Mereka benar-benar tidak punya gambaran sedikit pun tentang skala kegiatannya. Narendra di sampingnya terlihat tidak nyaman. Ia meletakkan tangannya di atas tangan Marlina di bawah meja. Meremasnya pelan, gestur diam untuk memberikan dukungan. Bukan pinjam sana-sini, Rio, jawab Marlina, suaranya tetap terkendali. Kami, tim saya, kami mengelola portofolio aset yang sudah ada dan mengembangkannya. Ibu Rahma menghela napas, terdengar sedikit bosan. Sudahlah, Nak, tidak usah malu-malu. Kalau memang belum ada kegiatan yang menonjol, tidak apa-apa. Fokus saja mengurus suami dan rumah tangga. Itu sudah cukup bagi Narendra, kan? Ia melirik Narendra, seolah meminta persetujuan putranya di depan semua orang. Narendra mengangguk cepat. Ya, Bu. Bagi saya, Marlina sudah lebih dari cukup. Namun, pembelaan itu terasa lemah di tengah gelombang sindiran yang datang. Sarah mengambil alih. Marlina, mungkin kamu bisa minta Narendra mencarikan kegiatan sosial yang bisa kamu ikuti? Gabung di arisan sosialita atau yayasan amal. Itu kan, selain bermanfaat, juga bisa menambah pergaulan di kalangan yang pas. Ia menekankan kata, pas, dengan halus, namun artinya jelas. Pergaulan di kalangan yang selevel dengan keluarga Adhitama. Marlina menatap wajah-wajah di sekeliling meja. Wajah-wajah yang menampilkan berbagai ekspresi. Meremehkan, mengasihani, dalam artian buruk, menghakimi, atau sekadar tidak tertarik. Tidak ada satupun tatapan yang melihatnya setara. Tidak ada satupun yang membayangkan bahwa kegiatan sosial atau jualan kue yang mereka sarankan adalah lelucon absurd dibandingkan dengan tanggung jawab dan kompleksitas yang ia hadapi setiap hari dalam memimpin kerajaan bisnis. Di tengah perasaan terpojok itu, Marlina mendengar Om Budi kembali berbicara, mengeluhkan pekerjaan di Maju Jaya Group lagi. Di kantor itu ya, kadang birokrasinya rumit sekali. Apalagi kalau ada kebijakan baru dari atas, bikin repot di lapangan. Tante Lisa mengangguk setuju. Iya, Om Budi benar. Untung gaji lumayan. Kalau tidak, sudah malas rasanya. Dan saat itulah, di tengah hujan sindiran dan keluhan tentang perusahaan miliknya, Marlina merasakan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Titik pemicu yang sebenarnya. Bukan hanya karena mereka merendahkannya, tapi karena mereka merendahkannya sambil berbicara tentang sumber penghidupan mereka sendiri dengan ketidaktahuan dan keluhan yang angkuh. Ironi itu terlalu pahit untuk ditelan. Senyum Marlina menghilang dari wajahnya. Tatapannya menjadi dingin, fokus. Malam itu, ia memutuskan, kotak kaca, tempat ia menempatkan dirinya akan dipecahkan. Dan mereka yang menempatkannya di sana, akan terkejut oleh apa yang ada di baliknya. Udara di meja makan terasa semakin dingin seiring berlalunya waktu. Setelah hidangan utama disajikan daging panggang dengan saus jamur trufle yang mewah, percakapan tidak lagi hanya seputar pujian untuk makanan atau pencapaian umum. Fokus kembali tertuju pada Marlina, dan kali ini, serangan terasa lebih personal dan kurang terselubung. Sarah, dengan senyumnya yang manis namun matanya berkilat,
memulai. Marlina, aku dengar dari ibu, kamu dan Narendra belum ada rencana punya anak ya? Pertanyaan yang seolah perhatian, tapi nadanya terselip tudingan. Di keluarga Adhitama, memiliki keturunan secepatnya setelah menikah adalah sebuah keharusan. Marlina menarik napas dalam. Kami belum merencanakan dalam waktu dekat, Kak Sarah. Belum merencanakan, atau memang belum bisa? Tanya Ibu Rahma tiba-tiba, tatapannya lekat. Narendra kan sudah tidak muda lagi. Keturunan itu penting, Nak, untuk melanjutkan nama keluarga. Pertanyaan itu terasa seperti tamparan. Ranah pribadi yang paling sensitif diungkit di depan semua orang, dengan implikasi yang jelas dan menyakitkan. Marlina merasa wajahnya sedikit memanas, tapi ia berusaha tetap tenang. Kami percaya Tuhan akan memberi di waktu yang tepat, Bu. Waktu yang tepat itu kapan? Potong Tante Lisa. Jangan sampai menunda-nunda. Nanti menyesal loh. Di usia kita begini, yang dicarikan cucu, bukan menantu yang entahlah, yang kegiatannya tidak jelas. Kalimat terakhir diucapkannya sambil melirik ke arah Marlina. Om Budi menambahkan, iya, apalagi kalau kamu sendiri, kan tidak punya tanggungan keluarga besar. Seharusnya bisa lebih fokus pada urusan rumah tangga dan, memperbesar keluarga Adhitama. Kata-kata itu seperti menegaskan bahwa latar belakang Marlina yang tanpa keluarga besar membuatnya kurang dan harus membayar dengan cara lain, yaitu segera memberi keturunan dan mengabdi pada keluarga Adhitama. Narendra akhirnya angkat bicara. Nadanya sedikit lebih tegas. Bu, Tante, itu kan urusan kami berdua. Doakan saja yang terbaik. Namun, pembelaan Narendra tidak menghentikan gelombang itu. Sarah mengambil alih lagi, kali ini membandingkan secara langsung. Marlina, kamu harus belajar dari sepupu Maya. Selain sukses dengan butiknya, dia juga punya 2 anak yang lucu-lucu. Bisa seimbang antara karir dan keluarga. Atau Tante Ani, sesibuk apapun di bank, anak-anaknya semua sukses dan sopan. Perbandingan itu telak dan menyakitkan. Seolah-olah Marlina adalah kegagalan ganda, tidak punya karir yang diakui dan belum punya anak. Saya mengagumi pencapaian sepupu Maya dan Tante Ani, kata Marlina, suaranya stabil meskipun hatinya perih. Setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Jalan hidup yang benar itu ya seperti mereka. Marlina, ujar Ibu Rahma, suaranya dingin. Mengangkat martabat keluarga suami. Kamu kan, maaf saja, datang dari keluarga biasa. Tentu kami berharap kamu bisa melengkapi Narendra, bukan malah, Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi tatapannya mengatakan segalanya. Bukan malah menjadi beban atau celah bagi nama baik keluarga Adhitama. Pernafasan Marlina kian tercekat. Kata, keluarga biasa, itu selalu digunakan sebagai senjata pamungkas. Sebagai pengingat konstan bahwa ia adalah orang luar, tidak pernah benar-benar setara. Kemudian, percakapan entah bagaimana kembali ke topik pekerjaan, khususnya Maju Jaya Group. Rio, dengan gaya sok taunya, mulai mengeluh. Di kantor itu ya, ada kebijakan baru soal budget divisi marketing, dipotong cukup signifikan. Bikin kerja susah. Padahal kan, penjualan kita yang paling kelihatan hasilnya. Oh ya? Tanya Tante Lisa. Di keuangan juga kok, ada pengetatan anggaran di sana-sini. Katanya dari direksi baru. Pelit sekali rasanya. Om Budi ikut menimpali dengan nada kesal. Betul. Peraturan internal juga makin ketat. Absensi, laporan kerja. Kayak anak magang saja diawasi begitu. Direksi baru ini gayanya kaku sekali, tidak seperti yang lama. Lebih manusiawi yang lama. Mereka mengeluh, tertawa sumbang, dan saling mengiyakan kesulitan yang mereka hadapi di perusahaan yang memberikan mereka gaji bulanan, tunjangan, dan status yang membuat mereka bisa duduk di meja makan mewah ini dengan pongah.
Keluhan mereka terdengar seperti makian terhadap atasan yang tidak mereka sukai, atasan yang, ironisnya, adalah Marlina sendiri. Marlina mendengarkan semua itu. Mendengar mereka mengeluhkan kebijakannya, menyebutnya pelit, kaku, bahkan tidak manusiawi. Semua ini diucapkan di depan wajahnya, tanpa mereka sadari, setelah mereka menghina latar belakangnya, penampilannya, dan statusnya sebagai wanita yang belum punya anak. Perasaan Marlina berubah. Rasa sakit karena dihina mulai memudar, digantikan oleh kemarahan yang tenang namun membara. Mereka tidak hanya merendahkan dirinya, mereka merendahkan pencapaiannya. Mereka menghina pondasi yang ia bangun dengan susah payah, yang ironisnya, menopang kehidupan nyaman mereka. Mereka duduk di sana, menghakiminya dari posisi yang sebenarnya ia berikan kepada mereka. Puncaknya, saat mereka sedang asyik mengeluhkan peraturan baru tentang jam kerja, Ibu Rahma kembali menatap Marlina. Makanya, Marlina, kalau kamu punya karir yang jelas dan mapan, kamu akan mengerti kesulitan Om Budi atau Tante Lisa. Kamu akan punya dunia yang bisa kamu bagi dengan kami. Ini kan, kamu diam saja. Memangnya mengerti apa tentang dunia kerja kami? Kalimat itu adalah titik didihnya. Memangnya mengerti apa tentang dunia kerja kami? Diucapkan dengan nada merendahkan yang luar biasa. Marlina, yang memimpin perusahaan tempat mereka bekerja, ditanya apa ia mengerti tentang dunia kerja mereka. Sendok di tangan Marlina terasa dingin. Ia menatap Ibu Rahma, lalu ke Om Budi, Tante Lisa, Rio, dan yang lainnya. Wajah-wajah mereka penuh dengan keyakinan bahwa mereka berada di atasnya, bahwa mereka berhak menghakiminya, bahwa ia adalah orang biasa yang beruntung menikahi putra mereka. Sudah lebih dari cukup. Rasa sakit itu menguap, digantikan oleh kekuatan yang dingin dan bulat. Ia tidak akan lagi bersembunyi di balik keheningan dan senyum. Mereka ingin tahu apa dunianya? Ia akan menunjukkannya. Mereka ingin tahu apa yang ia mengerti? Ia akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di bawah cahaya lilin yang temaram, di antara tumpukan piring porselen mahal dan tawa sumbang yang menghina, Marlina membuat keputusan. Permainan pura-pura sudah selesai. Malam ini, kebenaran akan terungkap. Kata-kata Ibu Rahma, memangnya mengerti apa tentang dunia kerja kami? Menggema di telinga Marlina. Itu bukan hanya pertanyaan. Itu adalah deklarasi bahwa Marlina, dalam pandangan mereka, tidak relevan, tidak memiliki kedalaman, tidak berhak bicara mengenai dunia di luar rumah tangga, apalagi dunia mereka. Di sekeliling meja, beberapa orang terkekeh pelan, yang lain hanya mengangguk setuju dengan komentar Ibu Rahma. Mereka kembali menikmati hidangan penutup yang baru disajikan, es krim pistachio yang ditaburi kacang crumble. Suara sendok beradu dengan porselen terdengar ringan di tengah obrolan yang kembali ramai, kini beralih ke topik liburan musim panas. Namun, Marlina tidak ikut menikmati es krimnya. Dingin es krim itu tidak seberapa dibandingkan dengan dingin yang merayap di hatinya. Matanya, yang tadi terlihat lembut dan sedikit perih, kini berubah menjadi tajam, fokus, dan memiliki kilatan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ia menegakkan punggungnya. Tangannya yang tadi menggenggam sendok dengan erat di bawah meja kini terangkat perlahan, dan ia meletakkan sendok itu dengan hati-hati di atas piring. Suara kling kecil itu terdengar sangat jelas di telinga Marlina, meskipun mungkin teredam oleh obrolan lain di sekitarnya. Marlina menatap lurus ke seberang meja, ke arah Ibu Rahma, yang sedang berbicara dengan Tante Ani sambil tertawa. Kemudian pandangannya beralih ke Tante Lisa dan Om Budi yang masih sibuk mengeluhkan kebijakan kantor mereka. Lalu ke Rio, yang sedang memamerkan foto mobil sport di ponselnya kepada sepupunya yang lain. Sarah, yang sudah selesai dengan es krimnya, sedang merapikan rambutnya. Mereka semua tampak nyaman dalam dunia mereka, dalam gelembung superioritas mereka. Benar-benar tidak menyadari bom waktu yang duduk di antara mereka. Narendra,
yang tadi sempat meremas tangan Marlina, sekarang sedang berbicara dengan Paman Hadi di sebelahnya, mungkin mencoba mengalihkan perhatian dari komentar Ibu Rahma sebelumnya. Ia tidak menyadari intensitas yang kini terpancar dari istrinya. Marlina menarik napas dalam, sangat dalam, mengisi paru-parunya dengan tekad. Ia tidak akan membentak. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasainya seperti yang mereka inginkan. Ia akan berbicara dengan tenang, dengan kekuatan yang berasal dari kebenaran yang selama ini ia simpan. Ia menunggu jeda sejenak dalam percakapan. Saat obrolan tentang liburan sedikit mereda dan Ibu Rahma mengambil napas untuk mulai berbicara lagi, Marlina mengambil kesempatan itu. "Mohon maaf, Bu. Semua," katanya, suaranya tenang namun mengandung resonansi yang tak terbantahkan, memotong percakapan yang sedang berlangsung. Beberapa orang menoleh, sedikit terkejut karena Marlina, yang biasanya pendiam, tiba-tiba menyela. Ibu Rahma menghentikan kalimatnya, menatap Marlina dengan alis terangkat, ekspresi, "Ada apa lagi?" jelas terlihat di wajahnya. "Ada apa, Marlina?" tanya Ibu Rahma, nadanya tidak sabar. Marlina tidak mengalihkan pandangannya. Ia menatap langsung ke mata Ibu Rahma, lalu ke Om Budi dan Tante Lisa yang kini juga menatapnya, lalu ke Rio, Sarah, dan yang lainnya. Ia membiarkan tatapan dinginnya menyapu semua orang di meja itu, seolah membaca pikiran mereka, menimbang setiap kata meremehkan yang telah mereka ucapkan malam itu. "Tadi saya mendengar banyak sekali obrolan yang menarik," kata Marlina, suaranya masih tenang, "tentang karir, tentang pencapaian, tentang bagaimana seseorang harus mengangkat martabat, dan tentu saja tentang sulitnya bekerja di Maju Jaya Group." Senyum meremehkan kembali muncul di wajah beberapa anggota keluarga saat Marlina menyebutkan nama perusahaan itu. Om Budi terlihat agak bangga nama tempat kerjanya disebut oleh Marlina yang tidak mengerti apa-apa. Marlina melanjutkan, mengabaikan senyum-senyum itu, suaranya perlahan semakin kuat, menguasai ruangan. "Om Budi, Tante Lisa, Rio, Anda semua mengeluhkan tentang kebijakan baru, tentang pengetatan anggaran, tentang peraturan yang kaku, dan direksi yang tidak manusiawi di Maju Jaya Group." Wajah Om Budi dan Tante Lisa berubah sedikit tidak nyaman mendengar keluhan mereka diulang. Mereka tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Marlina berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meningkat. Ia melihat kebingungan di wajah beberapa orang, sedikit kekesalan di wajah yang lain karena interupsinya. Narendra menatapnya dengan cemas, merasakan perubahan dalam diri Marlina tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Anda semua bertanya apa yang saya mengerti tentang dunia kerja Anda," lanjut Marlina, kini dengan nada yang tidak bisa lagi disalahartikan sebagai kelembutan. "Ada baja di dalamnya. Anda mengeluh tentang direksi baru yang membuat hidup Anda sulit." Ia kembali menatap Om Budi, Tante Lisa, dan Rio secara bergantian. Senyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh dengan kekuatan yang tersembunyi, muncul di bibirnya. Mungkin sudah saatnya Anda semua benar-benar mengerti siapa direksi baru yang Anda maksud itu," kata Marlina. Suaranya rendah namun mematikan, membangun momen pengungkapan yang tak terhindarkan. Semua mata tertuju padanya. Ruangan terasa hening. Anggota keluarga Adhitama, yang sedari tadi merasa di atas angin, kini merasakan aura yang berbeda dari Marlina. Aura yang membuat mereka tiba-tiba merasa kecil dan tidak yakin. Sesuatu yang besar akan segera terungkap. Marlina menarik napas terakhir sebelum melontarkan kalimat yang akan meruntuhkan semua tembok angkuh di hadapannya. Matanya bertemu dengan mata Om Budi, yang menatapnya dengan ekspresi bingung dan sedikit jengkel karena interupsi yang berlarut-larut ini. "Direksi baru yang membuat hidup Anda semua sulit itu," kata Marlina. Suaranya pelan namun terdengar sampai ke sudut paling jauh ruangan makan itu. "Adalah saya." Udara di ruangan itu seolah membeku. Keheningan yang terjadi setelah kalimat itu terucap begitu pekat, hanya dipecah oleh detak jam dinding antik yang berayun perlahan di ruang tamu sebelah. Semua,
Benar-benar semua mata di meja itu menatap Marlina dengan ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Syok yang luar biasa. Ibu Rahma, yang sedetik sebelumnya tertawa ringan, kini membuka mulutnya sedikit. Matanya terbelalak selebar piring di depannya. Garis-garis halus di wajahnya seolah menegang, warnanya memucat dengan cepat. Tawa di bibirnya membeku. Di seberang meja, Om Budi dan Tante Lisa tampak seperti terkena sambaran petir. Om Budi menjatuhkan garpu yang dipegangnya, menimbulkan bunyi nyaring yang memecah keheningan. Garpu itu jatuh di atas porselen, memantul, lalu jatuh ke taplak meja. Ia menatap Marlina, lalu melirik Tante Lisa di sebelahnya, lalu kembali ke Marlina, seolah mencoba memastikan apakah telinganya tidak salah dengar atau matanya tidak salah lihat. Tante Lisa menutup mulutnya dengan tangan. Matanya penuh ketidakpercayaan dan ketakutan yang tiba-tiba. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi. Rio, yang sedang memamerkan ponselnya, tiba-tiba menjatuhkan ponsel itu ke pangkuannya. Ia menatap Marlina dengan rahang sedikit terbuka, seolah tidak bisa memproses informasi yang baru saja masuk otaknya. Rio yang tadi sombong, kini tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Sarah, yang tadi sibuk dengan rambutnya, kini terpaku. Matanya melebar, menatap Marlina dengan campuran terkejut dan tidak percaya yang kentara. Perhiasan di lehernya tampak berkilauan ironis di bawah cahaya lilin. Kontras dengan wajahnya yang kehilangan semua warna. Paman Hadi dan Tante Rina saling berpandangan, ekspresi bingung dan terkejut. Sepupu Maya dan suaminya tampak tercengang. Tante Ani, direktur bank yang karirnya dihormati, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang sama, meskipun lebih terkendali. Narendra? Ia menatap Marlina dengan ekspresi yang paling kompleks. Ada kejutan besar di sana, tentu saja. Ia tahu Marlina sukses, sangat sukses. Tapi ia tidak pernah menyadari skala kesuksesannya sampai sejauh ini. Apalagi fakta bahwa perusahaannya adalah tempat kerja anggota keluarganya sendiri. Ada kebingungan, ada takjub, dan ada sedikit rasa bersalah karena tidak menyadari beban yang selama ini dipikul Marlina atau betapa dalamnya penghinaan yang diterima istrinya. Tidak mungkin. Bisik Om Budi, suaranya serak, akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata. Ia terdengar seperti orang yang sedang berhalusinasi. Marlina, istri Narendra, pemilik Maju Jaya. Marlina tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, anggukan yang tenang, namun mengandung bobot ribuan ton. Tatapannya tetap pada Om Budi, Tante Lisa, dan Rio, mata yang tadi meremehkannya, mata yang kini dipenuhi kepanikan yang nyata. Maju Jaya Group yang kalian sebutkan, yang kalian keluhkan, adalah perusahaan yang saya dirikan 15 tahun lalu, dan saya pimpin hingga hari ini. Jelas Marlina, suaranya kini tidak lagi hanya tenang, ada nada otoritas yang tak terbantahkan di sana. Setiap kebijakan yang kaku, setiap pengetatan anggaran yang pelit, itu adalah keputusan saya, diambil demi pertumbuhan dan stabilitas perusahaan. Ia melihat wajah-wajah di depannya berkerut ketakutan. Mereka mulai menyadari implikasi penuh dari apa yang baru saja mereka dengar. Wanita yang mereka hina, yang mereka anggap tidak berharga dan tidak mengerti apa-apa, adalah atasan mereka. Bukan atasan biasa, tapi pemilik perusahaan tempat mereka menggantungkan hidup. Wajah Om Budi dan Tante Lisa memucat lebih jauh. Keringat mulai muncul di dahi Om Budi. Rio tampak seperti ingin menghilang dari kursinya. Ibu Rahma terlihat seperti ingin pingsan. Keangkuhan mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap, digantikan oleh ketakutan yang mencekik. Mereka yang tadi duduk tegak dengan bangga, kini menyusut. Yang tadi berbicara lantang dengan sindiran, kini terdiam 1000 bahasa, mencari-cari alasan, mencoba membaca ekspresi Marlina yang sulit diartikan. Marlina membiarkan kebenaran itu meresap. Ia membiarkan keheningan yang canggung dan penuh ketakutan itu berlama-lama. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang keadilan dan pemulihan martabat. Mereka telah merendahkannya dari posisi yang mereka pikir tinggi. Sekarang,
Mereka harus melihatnya dari posisi sebenarnya yang ia miliki. Di bawah cahaya lilin, di antara hidangan penutup yang tak tersentuh, keluarga Adhitama terpaku. Mereka melihat Marlina bukan lagi sebagai menantu yang polos dan bisa diremehkan, tapi sebagai sosok kuat yang memegang kendali, seseorang yang kekuasaannya jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Momen itu adalah puncak dari kekuasaan Marlina dan kehancuran keangkuhan mereka. Mereka duduk di sana, terpaku, bagai dipaksa berlutut oleh kebenaran yang baru saja mereka dengar. Keheningan yang mengguncang meja makan itu tidak bertahan lama. Setelah momen syok awal mereda, gelombang kepanikan mulai merayap dan mengambil alih. Wajah-wajah yang tadi angkuh dan menghakimi kini berkerut ketakutan. Mata mereka bergerak gelisah antara Marlina dan Narendra, mencari petunjuk, mencari belas kasihan. Om Budi adalah orang pertama yang benar-benar bereaksi. Garpu yang tadi dijatuhkannya seolah terlupakan. Ia menggeser kursinya sedikit, posturnya yang tadi tegak kini agak membungkuk. "Ma Marlina, ini pasti salah paham kan?" Suaranya serak dan tidak yakin. "Maju Jaya Group yang kami tahu, itu kan perusahaan besar sekali." Tante Lisa di sebelahnya ikut menyambung. Suaranya terdengar seperti desisan yang tercekik. "Ya Tuhan, kami benar-benar tidak tahu. Kami kira kamu ya Tuhan." Ibu Rahma, yang biasanya paling bisa menguasai diri, tampak paling terpukul. Wajahnya yang pucat semakin menegang. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Akhirnya ia berhasil berkata, "Marlina, Enduk, kenapa kamu tidak pernah memberitahu kami? Kenapa dirahasiakan?" Pertanyaan itu lebih terdengar seperti keluhan pahit daripada keingintahuan tulus. Sarah, dengan cepat mendapatkan kembali sebagian ketenangannya, meskipun masih terlihat gugup, mencoba memperbaiki situasi. "Marlina, tentu saja kami tidak bermaksud. Komentar-komentar tadi, itu hanya obrolan santai biasa. Kami kan akrab, jadi ya begitu." Ia mencoba tersenyum. Senyum yang sama sekali tidak sampai ke matanya yang masih penuh kecemasan. "Obrolan santai biasa," ulang Marlina, suaranya datar, tanpa emosi, namun mengandung sindiran yang tajam. Ia tidak berteriak, tidak menunjukkan kemarahan yang meluap-luap. Justru ketenangan dan kendalinya yang membuat mereka semakin takut. Rio, yang tadinya hanya melongo, kini mencoba untuk menimpali. Suaranya sedikit melengking. "Iya, Om Budi benar, Kak Marlina. Kami tidak tahu. Kalau kami tahu, mana mungkin kami bicara begitu. Kami bangga lo bekerja di Maju Jaya." Ia terdengar seperti sedang mencoba membuktikan kesetiaannya di hadapan bos yang baru saja ia hina. Marlina mengalihkan pandangannya satu persatu ke wajah-wajah yang panik itu. Ia melihat ketakutan yang jelas di mata Om Budi, Tante Lisa, dan Rio, ketakutan akan kehilangan pekerjaan mereka. Ia melihat rasa malu yang mendalam dan kekecewaan di wajah Ibu Rahma dan Sarah, rasa malu karena telah merendahkan orang yang ternyata jauh lebih tinggi dari mereka. Kekecewaan karena menantu biasa yang mereka remehkan ternyata adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Mereka mencoba menyajikan alasan. "Kami kira kamu hanya mengelola aset pribadi Narendra," kata Tante Lisa, mencoba mencari pembenaran. "Penampilanmu kamu kan sangat sederhana, Nak," timpal Ibu Rahma, seolah gaya berpakaian Marlina adalah alasan sah untuk meremehkannya. Narendra akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas, berbeda dari kebiasaannya yang menengahi dengan lembut. "Cukup, Bu. Cukup, Tante, Om. Apa yang kalian katakan tadi? Itu sudah keterlaluan. Tidak peduli siapapun Marlina, kalian tidak seharusnya bicara seperti itu." Ia menatap keluarganya dengan ekspresi kecewa. Lalu ia menoleh pada Marlina. Tatapannya penuh penyesalan. "Maafkan mereka, Marlina. Dan maafkan aku. Aku seharusnya lebih tegas membela kamu." Marlina menggelengkan kepala sedikit, menolak permintaan maaf Narendra dengan gestur halus.
Ini bukan tentang permintaan maaf Narendra. Ini tentang keluarga ini. Ia menatap mereka lagi, ketenangannya sedikit mengikis kepercayaan diri mereka yang tersisa. Anda semua tidak perlu tahu apa yang saya lakukan. Saya sengaja tidak memberitahu. Karena saya ingin melihat, apakah Anda semua bisa menerima saya apa adanya. Tanpa status. Tanpa kekayaan. Hanya sebagai istri Narendra. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan malam ini, saya sudah mendapatkan jawabannya. Setiap kata yang diucapkan Marlina terdengar seperti palu godam yang menghantam ego mereka. Tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa komentar mereka hanya obrolan santai biasa. Marlina dengan jelas menyatakan bahwa ia menguji mereka, dan mereka telah gagal. Om Budi, Tante Lisa, dan Rio tampak semakin cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka akan dipecat? Apakah karir yang mereka banggakan akan berakhir malam ini juga? Ketakutan itu melumpuhkan mereka. Ibu Rahma mencoba lagi, nadanya sedikit memohon. Tapi, Enduk, kami kan keluarga. Kenapa harus seperti ini? Kami kan hanya sedikit terkejut saja. Terkejut? Ulang Marlina. Suaranya sedikit meninggi untuk pertama kalinya malam itu, tapi masih terkontrol. Atau malu? Malu karena orang yang selama ini kalian pandang rendah, orang yang kalian hina, ternyata memegang kunci keberlangsungan hidup beberapa di antara Anda. Pertanyaan itu tepat sasaran. Wajah mereka kembali memucat. Ya, mereka malu. Malu luar biasa. Dan takut. Marlina tidak menunggu jawaban. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Pengakuan tak terucap di mata mereka, bahwa mereka telah bersalah, bahwa kekuatan kini ada padanya, dan bahwa mereka berada dalam posisi yang rentan. Marlina kembali meletakkan tangannya di atas meja, beristirahat sejenak. Atmosfer di meja makan yang mewah itu kini dipenuhi dengan ketegangan, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam. Hidangan penutup yang manis terasa hambar. Keluarga Adhitama, yang tadi duduk dengan kepala tegak penuh kebanggaan, kini duduk menunduk, menunggu putusan dari wanita yang tadi mereka injak-injak martabatnya. Mereka sudah berlutut di hadapan realitas, di hadapan Marlina, sang pemilik tak terduga. Setelah Marlina menyelesaikan kalimatnya, malu karena orang yang selama ini kalian pandang rendah, orang yang kalian hina ternyata memegang kunci keberlangsungan hidup beberapa di antara Anda. Keheningan kembali menyelimuti meja makan. Kali ini, keheningan itu bahkan lebih berat. Penuh dengan pengakuan tak terucap akan kebenaran yang menyakitkan. Tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan retoris Marlina. Om Budi mengalihkan pandangan, menatap taplak meja. Tante Lisa memilin serbetnya dengan gugup. Rio menunduk dalam-dalam, seolah lantai marmer lebih menarik daripada wajah siapapun di ruangan itu. Ibu Rahma hanya menatap Marlina. Tatapannya kosong, kehilangan semua dominasinya. Sarah menggigit bibirnya. Wajahnya memerah karena malu. Marlina membiarkan mereka terdiam dalam ketidaknyamanan mereka. Ia tidak membutuhkan pengakuan verbal. Pengakuan itu sudah jelas terpampang di mata mereka, di postur tubuh mereka yang menyusut, di tangan mereka yang gemetar. Kemenangan martabatnya tidak memerlukan teriakan, hanya kebenaran. Ia menarik napas lagi, kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena rasa lelah yang tiba-tiba melandanya. Lelah dengan semua pura-pura, lelah dengan semua penilaian, lelah dengan beban rahasia ini. Saya rasa percakapan kita malam ini sudah cukup, kata Marlina. Suaranya kembali pelan, seolah energi dramatis tadi sudah habis. Tidak ada kemarahan yang tersisa dalam nadanya, hanya nada finalitas. Saya harap, apa yang terjadi malam ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ia melirik sekilas ke arah Narendra. Suaminya itu masih menatapnya dengan takjub. Tapi ada juga kekhawatiran di matanya. Narendra sepertinya menyadari betapa berat momen ini bagi Marlina.
meskipun ia menghadapinya dengan kekuatan luar biasa. Narendra mengangguk, seolah mengerti isyarat diam Marlina. Ia perlahan meletakkan garpunya, lalu tangannya bergerak, meraih tangan Marlina di bawah meja, menggenggamnya erat. Genggaman itu kuat, memberikan dukungan yang tidak terucapkan, menunjukkan bahwa ia ada di sana untuknya. "Ya," kata Narendra, suaranya lebih mantap sekarang. "Sudah cukup. Sebaiknya kita pulang." Ia berdiri dari kursinya. Gerakannya menarik perhatian semua orang. Keluarga Adhitama menatap Narendra dengan campuran kelegaan, karena ketegangan akan berakhir, dan kecemasan, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Marlina juga berdiri. Gerakannya tenang dan terkontrol, sangat kontras dengan suasana kacau di sekelilingnya. Gaunnya yang tadi dikomentari, sederhana, kini terasa seperti jubah kekuasaan, menutupi kekuatan yang baru saja terungkap. Saat Marlina dan Narendra mulai bergerak menjauh dari meja, tidak ada yang mencoba menghentikan mereka secara fisik. Ibu Rahma membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi suara tidak keluar. Om Budi dan Tante Lisa hanya menatap ke bawah. Sarah terlihat ingin menyusul, tapi kakinya terpaku di tempat. Ketakutan mereka akan mengucapkan hal yang salah, ketakutan akan konsekuensi yang mungkin datang, jauh lebih besar daripada keinginan untuk menjaga etiket atau mencoba memperbaiki keadaan saat itu juga. Marlina berjalan keluar dari ruang makan di samping Narendra. Ia tidak menoleh ke belakang. Namun, ia bisa merasakan tatapan mereka yang mengikutinya. Tatapan yang kini penuh dengan ketidakpercayaan, penyesalan, dan ketakutan yang membekas. Ruang makan yang tadinya penuh dengan keangkuhan kini terasa dingin dan kosong, meskipun masih banyak orang di dalamnya. Mereka melewati foyer yang megah, di mana beberapa saat lalu Marlina disambut dengan komentar meremehkan. Kini, suasana terasa sunyi. Para asisten rumah tangga tampak gelisah, merasakan aura ketegangan yang luar biasa, meskipun mungkin tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Keluar dari pintu utama, udara malam Jakarta terasa melegakan di kulit Marlina. Ia menarik napas dalam-dalam lagi, menghirup kebebasan dari atmosfer menyesakan yang baru saja ia tinggalkan. Narendra membukakan pintu mobil untuknya. Saat mobil mulai bergerak menjauh dari rumah besar itu, Marlina menatap ke belakang, melihat sekilas kompleks yang diselimuti kegelapan malam, hanya cahaya lampu yang memancar dari jendela ruang makan di mana keluarganya masih terdiam dalam kebingungan dan ketakutan mereka. Malam itu, kotak kaca, Marlina tidak hanya pecah, tetapi serpihannya menembus kulit keangkuhan mereka. Mereka yang mengira ia hanya objek pameran yang bisa dinilai, kini tahu bahwa ia adalah arsitek dari panggung yang mereka tempati. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Di dalam mobil yang bergerak, Marlina bersandar di jok. Tenang di luar, namun badai emosi masih bergolak di dalam. Namun, di tengah badai itu, ada inti kekuatan yang baru ditemukan. Kekuatan yang datang dari pengungkapan kebenaran, dari penolakan untuk lagi-lagi diremehkan. Ia telah mengambil kembali martabatnya. Mobil Narendra melaju membelah keramaian Jakarta malam hari. Di dalam kabin yang kedap suara, keheningan membungkus Marlina dan Narendra. Keheningan yang berat, syarat dengan emosi yang belum terucap, kontras dengan keributan yang baru saja mereka tinggalkan. Marlina bersandar di jok, menatap lampu-lampu jalan yang berkelebat di luar jendela. Pikirannya masih berputar, memproses kembali setiap momen, setiap kata, setiap wajah terkejut dan ketakutan. Narendra menyetir dalam diam untuk beberapa saat. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Wajahnya serius, alisnya berkerut. Ia bisa merasakan kehadiran Marlina di sebelahnya. Ketenangannya yang rapuh setelah badai yang ia ciptakan sendiri. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan dalam. "Marlina." Suaranya rendah, penuh kehati-hatian. Marlina menoleh. Ia melihat ekspresi Narendra, campuran syok yang masih tersisa, penyesalan, dan sesuatu yang tampak seperti kekaguman yang tertahan.
"Ya, Narendra. Aku sungguh tidak tahu," katanya, nadanya tulus. "Aku tahu kamu sukses. Aku tahu kamu sangat pintar dan punya bisnismu sendiri. Maju Jaya Group? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah membayangkan. Dan fakta kalau Om Budi, Tante Lisa, Rio mereka bekerja di sana." Ia menggelengkan kepala, seolah masih sulit mempercayainya. "Kenapa kamu tidak pernah bilang sejauh itu?" Marlina tersenyum tipis, senyum yang mengandung sedikit kesedihan. "Aku tidak bilang, karena aku tidak ingin itu menjadi alasanmu mencintaiku, atau alasan keluargamu menerimaku. Aku ingin kalian melihatku sebagai Marlina, bukan Marlina pemilik perusahaan." "Tapi, kenapa dirahasiakan sampai mereka bicara begitu padamu?" Pertanyaan Narendra bernada frustrasi, merujuk pada penghinaan yang terjadi. "Aku melihat betapa terlukanya kamu, tapi aku tidak tahu betapa dalamnya. Aku minta maaf, Marlina. Aku minta maaf karena tidak lebih tegas membela kamu di depan mereka. Aku terbiasa dengan cara mereka bicara. Aku tidak sadar betapa menyakitkannya itu bagimu." Marlina meraih tangan Narendra yang bebas dari kemudi, menggenggamnya. "Aku tahu kamu mencintaiku, Narendra. Itu yang terpenting bagiku. Dan aku tahu kamu berusaha dengan caramu. Tapi malam ini itu sudah terlalu jauh." Suaranya bergetar sedikit. "Mereka tidak hanya meremehkan aku. Mereka meremehkan harga diriku, latar belakangku, pilihanku. Mereka merendahkan aku dari posisi yang bahkan tidak mereka miliki. Mereka mengeluh tentang perusahaan yang menopang hidup mereka di depanku, sambil berkata aku tidak mengerti apa-apa." Ia berhenti, menelan ludah. Di titik itu, aku sadar. Aku tidak bisa lagi diam. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh keangkuhan mereka. Rahasia ini sudah menjadi beban. Beban yang justru membuat mereka merasa berhak merendahkanku. Narendra meremas tangan Marlina. "Tapi, reaksimu tadi, sungguh. Aku tidak pernah melihatmu begitu. Begitu berkuasa. Begitu mengintimidasi." "Aku tidak berniat mengintimidasi," jawab Marlina lembut. "Aku hanya menunjukkan kebenaran. Menunjukkan realitas yang selama ini mereka abaikan. Mereka perlu tahu. Mereka perlu mengerti bahwa orang yang mereka remehkan punya bobot, punya kekuatan. Itu bukan tentang pamer, Narendra. Itu tentang mengambil kembali martabat yang berusaha mereka rampas." Mereka terdiam lagi beberapa saat, mencerna semua yang terjadi. Suara klakson di luar mobil, deru mesin, semua terasa jauh. Dunia mereka berdua, di dalam kabin mobil itu, adalah pusat dari segalanya. Bagaimana selanjutnya?" tanya Narendra pelan. "Mereka pasti sangat ketakutan sekarang. Terutama Om Budi, Tante Lisa, Rio." Marlina menghela napas. "Aku belum memikirkannya. Jujur saja, Narendra, yang utama bagiku malam ini adalah menghentikan penghinaan itu. Menunjukkan pada mereka bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Soal pekerjaan mereka, kita lihat saja." Ia tahu Narendra khawatir akan nasib keluarganya, dan ia menghargai itu. Bagaimanapun, mereka adalah darah dagingnya. Marlina tidak ingin menjadi istri yang kejam dan langsung menghancurkan karir orang lain, meskipun mereka pantas mendapatkan pelajaran. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan perilaku mereka tidak memiliki konsekuensi sama sekali. "Apapun yang kamu putuskan, Marlina, aku bersamamu," kata Narendra, nadanya tegas. Ia menoleh sekilas, senyumnya tulus dan penuh dukungan. "Kamu luar biasa. Sungguh, aku bangga padamu." Kata-kata itu menghangatkan hati Marlina lebih dari pengakuan kepemilikan perusahaan manapun. Ia tersenyum kembali pada suaminya. Senyum yang tulus kali ini. "Terima kasih,
Narendra. Perasaan lelah itu masih ada. Perih karena komentar mereka belum sepenuhnya hilang, tapi ada rasa lega yang besar. Beban rahasia itu telah terangkat. Kotak kaca itu telah pecah. Ya, tapi kini ia bisa berdiri tegak di puing-puingnya. Bukan lagi sebagai objek yang diamati, melainkan sebagai arsitek yang berkuasa atas realitasnya sendiri. Saat mobil memasuki area apartemen mereka, Marlina merasa seperti baru saja kembali dari medan perang. Medan perang emosional. Ia mungkin menang, tapi kemenangan itu datang dengan harga. Namun, menggenggam tangan Narendra, ia tahu bahwa harga itu layak dibayar. Untuk martabatnya, untuk dirinya sendiri. Kepergian Marlina dan Narendra meninggalkan kekosongan yang nyata di meja makan yang luas itu. Keheningan yang menyelimuti ruangan setelah Marlina selesai bicara perlahan retak, digantikan oleh gumaman tak percaya, desahan ketakutan, dan bisik-bisik panik yang segera berubah menjadi ledakan emosi. Ibu Rahma, yang tadi membeku, kini mendadak berdiri, kursi yang didudukinya sedikit terdorong ke belakang. Apa-apaan ini? Apa yang barusan terjadi? Suaranya tinggi, campur aduk antara kemarahan dan kepanikan. Kendalinya yang biasa goyah. Om Budi mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menatap istrinya dengan mata melayang. Dia pemiliknya. Lisa. Maju Jaya Group. Perusahaan tempat kita kerja. Tante Lisa hampir terisak. Aku tahu. Budi. Aku dengar. Ya Tuhan. Bagaimana ini? Bagaimana bisa? Rio, yang masih terlihat syok, akhirnya berhasil berkata, Jadi selama ini, Kak Marlina bosku. Ia terdengar seperti baru saja diceritakan lelucon yang sangat buruk, tapi raut wajahnya jelas tidak lucu. Sarah mendengus, mencoba mencari pegangan pada kenyataan yang baru saja terbalik. Tidak masuk akal. Istri Narendra yang itu, pemilik perusahaan sebesar itu, dia bahkan tidak pernah. Penampilannya. Ia tidak bisa melanjutkan, kontradiksi itu terlalu besar untuk dicernanya. Penampilan apa? Ibu Rahma membentak, melirik Sarah. Bodoh kamu. Dia menipu kita semua. Dan kita menginjak-injak dia. Di depannya. Di perusahaannya sendiri. Rasa malunya meledak menjadi kemarahan. Paman Hadi dan Tantrina duduk terdiam, memilih untuk tidak ikut campur dalam kekacauan yang terjadi. Sepupu Maya dan suaminya saling berpandangan dengan cemas. Tante Ani, meskipun terkejut, tampak lebih mengamati, mungkin sudah menghitung potensi dampak insiden ini. Kita harus bagaimana sekarang? Tanya Tante Lisa. Nadanya memohon. Om Budi. Rio, apa kita akan dipecat? Pertanyaan itu seperti memicu kekhawatiran yang paling mendasar bagi Om Budi, Tante Lisa, dan Rio. Wajah mereka semakin pucat. Pekerjaan mereka di Maju Jaya Group bukan sekadar pekerjaan, itu adalah sumber status dan keamanan finansial mereka. Kehilangan itu berarti kehilangan segalanya di mata keluarga ini dan lingkungan sosial mereka. Ini semua salahmu, Budi, seru Tante Lisa tiba-tiba pada suaminya. Kamu yang paling keras bicara, mengeluh ini itu, menyindir soal tidak mengerti dunia kerja. Itu kan jelas mengarah padanya. Loh, kok jadi salahku? Balas Om Budi tak terima. Kamu juga ikut-ikutan. Menyindir soal investasi main-main. Rio juga. Bicara seenaknya soal calo. Hei, kenapa aku? Rio protes. Aku kan cuma bilang apa yang aku dengar. Lagi pula Om Budi dan Tante Lisa yang duluan mengeluh. Mereka mulai saling menyalahkan. Suara mereka meninggi, melupakan etiket dan formalitas yang biasanya mereka jaga di depan Ibu Rahma. Ketakutan akan konsekuensi jauh lebih kuat daripada keinginan untuk menjaga citra. Ibu Rahma mengebrak meja pelan. Cukup. Berhenti saling menyalahkan. Sekarang pikirkan bagaimana cara memperbaiki ini. Memperbaiki apa, Bu?
Tanya Sarah, sinis. Kita baru saja mempermalukan diri sendiri di depan pemilik perusahaan tempat beberapa anggota keluarga kita bekerja. Dan di depan Narendra, yang jelas-jelas ada di pihak istrinya. Kita harus meminta maaf, kata Tante Lisa putus asa. Kita harus menemuinya, menjelaskan, memohon agar tidak ada tindakan. Memohon? Pada Marlina? Setelah semua yang kita katakan? Ibu Rahma terdengar ragu. Egonya masih terlalu besar untuk membayangkan harus merendahkan diri di depan Marlina. Kalau tidak memohon, lalu bagaimana? Tanya Om Budi, suaranya panik. Posisiku di sana? Aku sudah puluhan tahun kerja di sana. Kalau aku dipecat, ia tidak sanggup melanjutkan. Rio tiba-tiba teringat sesuatu. Narendra. Kita harus bicara sama Om Narendra. Dia kan suaminya. Dia pasti bisa membujuk Kak Marlina. Mata Ibu Rahma berbinar sedikit mendengar nama Narendra. Ya, putra kesayangannya. Narendra pasti bisa membantu. Ia pasti tidak tega melihat ibu dan bibinya kehilangan pekerjaan. Benar. Kita harus bicara dengan Narendra, kata Ibu Rahma. Nada suaranya sedikit lebih terarah, meskipun masih penuh ketakutan. Kita jelaskan pada Narendra bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa kita tidak tahu dan kita sangat menyesal. Narendra pasti akan mengerti. Mereka mulai merencanakan, bisik-bisik lagi, kini lebih terfokus pada strategi mendekati Narendra. Bagaimana meyakinkan Narendra untuk menjadi perantara, peredam kemarahan Marlina. Namun, di balik rencana itu, tersimpan ketakutan yang mendalam. Mereka baru saja menyaksikan Marlina dalam wujud yang belum pernah mereka lihat. Tenang, berkuasa, dan tak tergoyahkan. Memohon belas kasihan padanya. Setelah semua yang terjadi, terasa seperti misi yang hampir mustahil. Mereka duduk di sana, di tengah sisa-sisa hidangan penutup yang tak tersentuh, dikelilingi kemewahan yang kini terasa seperti sangkar, terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Malam yang seharusnya menjadi panggung keangkuhan mereka, kini berubah menjadi malam terburuk yang pernah mereka alami, diselimuti bayangan Marlina, sang pemilik tak terduga, dan ketidakpastian akan hari esok. Minggu pagi terasa tenang di apartemen Marlina dan Narendra. Kontras sekali dengan badai yang mereka hadapi 2 malam sebelumnya. Malam setelah pulang dari rumah keluarga Adhitama, tidak ada satupun telepon atau pesan yang masuk dari keluarga Narendra. Mungkin mereka terlalu syok, terlalu panik, atau terlalu malu untuk langsung menghubungi. Keheningan itu terasa seperti jeda sebelum gempa susulan. Gempa susulan itu datang keesokan harinya, di hari Senin yang sibuk. Dimulai dengan telepon dari Ibu Rahma. Panggilan itu masuk ke ponsel Narendra saat ia sedang bersiap berangkat kerja. Narendra mengangkatnya dengan ekspresi campur aduk waspada, namun juga sedikit iba. Marlina, yang sedang menikmati tehnya, bisa mendengar suara samar Ibu Rahma dari telepon Narendra. Suara itu tidak lagi bernada perintah atau angkuh, melainkan terdengar cemas dan memohon. Setelah menutup telepon, Narendra duduk di sofa, menghela napas panjang. "Ibu," katanya pada Marlina. Dia sangat panik. Bertanya apakah kamu baik-baik saja. Apakah kami sudah sampai rumah dengan selamat. Lalu dia mulai bicara soal malam itu. "Bicara apa?" tanya Marlina. Nadanya tenang, meskipun ia sudah menduga arah pembicaraan itu. Dia bilang dia tidak bermaksud buruk. Bahwa semua itu hanya kesalahpahaman. Bahwa mereka hanya terkejut dan tidak tahu harus bicara apa. Dia bilang dia sangat menyesal atas komentar-komentar itu. Terutama soal pekerjaanmu, katanya, tidak seharusnya bicara seperti itu pada istriku yang luar biasa. Narendra menceritakan kembali kata-kata ibunya dengan nada yang menunjukkan betapa drastis perubahan sikap itu. Marlina hanya mendengarkan. Tidak ada komentar langsung. Penyesalan itu datang setelah kebenaran terungkap, terasa hambar. Itu bukan penyesalan atas penghinaan,
tapi penyesalan karena ketahuan dan takut dampaknya. Tidak lama setelah itu, telepon lain masuk ke ponsel Narendra. Kali ini dari Om Budi. Nada suara Om Budi bahkan lebih panik dari Ibu Rahma. Narendra meletakkan ponselnya di mode pengeras suara agar Marlina bisa mendengar. Narendra, syukurlah kamu angkat. Dengarkan, nak, Paman mau minta tolong sekali. Suara Om Budi terdengar nyaring dan putus asa. Soal malam itu, astaga, Paman benar-benar tidak tahu. Paman bersumpah. Kalau Paman tahu, tidak mungkin Paman berani bicara begitu. Paman sangat menyesal. Tolong sampaikan pada istrimu pada Bu Marlina. Ia terdengar sangat canggung menyebut nama Marlina dengan sebutan formal. Paman, sela Narendra. Bicara baik-baik. Ya, baik-baik. Paman mau minta maaf sebesar-besarnya pada Bu Marlina. Bilang padanya, Paman sangat menghargai Maju Jaya Group. Paman sudah bekerja di sana puluhan tahun. Karir Paman di sana. Paman mohon, tolong sampaikan agar Bu Marlina tidak mengambil tindakan apapun. Paman akan melakukan apa saja. Apa saja. Suaranya nyaris menangis. Marlina mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Om Budi yang sombong, yang tadi malam meremehkannya habis-habisan, kini terdengar seperti pengemis yang ketakutan. Transformasi itu ironis dan menyedihkan. Setelah Om Budi, Tante Lisa juga menelepon Narendra, dengan nada yang sama paniknya, meminta maaf berulang kali, dan memohon agar posisi mereka di Maju Jaya Group aman. Rio juga mengirim pesan ke Narendra, meminta maaf atas kekurangajarannya dan berjanji akan bekerja lebih keras. Marlina tidak melarang Narendra menjawab telepon atau pesan mereka. Ia membiarkan Narendra menjadi penyangga sementara. Ia perlu waktu untuk memproses semua ini, dan ia perlu melihat seberapa jauh kepanikan mereka membawa mereka. Siang harinya, saat Marlina sedang di kantornya, ia mendapat notifikasi pesan masuk di ponselnya. Pesan itu bukan dari Narendra. Nomor yang tidak dikenalinya. Ia membuka pesan itu. Itu dari Ibu Rahma. Entah bagaimana ibunya mendapatkan nomor ponsel pribadinya yang jarang ia berikan. Pesan itu sangat panjang. Penuh dengan permintaan maaf yang berbelit-belit. Mengatakan betapa Ibu Rahma syok dan kaget mengetahui kebenaran tentang Marlina. Mengatakan betapa ia bangga memiliki menantu seperti Marlina. Sebuah kalimat yang terasa hampa setelah semua yang terjadi. Mengulangi penyesalan atas komentar-komentar yang menyakitkan hati. Di akhir pesan, ada permintaan terselubung untuk bertemu secara pribadi, atau setidaknya, agar Marlina tidak marah terlalu lama dan mau memaafkan. Marlina membaca pesan itu. Ia melihat kata-kata, menyesal, bangga, tidak tahu. Ia melihat upaya jelas untuk memperbaiki keadaan, bukan karena pencerahan moral, tetapi karena ketakutan akan konsekuensi. Ia menatap layar ponselnya lama sekali. Wajahnya tetap tenang. Ia tidak menjawab pesan itu saat itu juga. Ia memutuskan untuk membiarkan pesan itu menggantung di udara, membiarkan Ibu Rahma dan anggota keluarga lainnya merasakan ketidakpastian dan kecemasan yang luar biasa. Mereka telah membuat Marlina merasa tidak pasti dan cemas selama bertahun-tahun. Sekarang, giliran mereka. Dalam perjalanannya pulang sore itu, Marlina berbicara dengan Narendra. Mereka semua menghubungimu ya? Ya, jawab Narendra. Panik sekali. Terutama Om Budi dan Tante Lisa. Mereka benar-benar takut kehilangan pekerjaan. Mereka takut, kata Marlina, suaranya datar. Baguslah. Setidaknya mereka merasakan sesuatu. Narendra menatap Marlina. Ia tahu istrinya terluka, tapi ia juga melihat kekuatan baru yang terpancar darinya. Kekuatan yang tidak kenal kompromi dalam hal harga diri. Lalu apa rencanamu, Marlina? Apa yang akan kamu lakukan? Marlina menghela napas, menyandarkan kepalanya ke bahu Narendra. Aku belum tahu pasti,
Narendra. Aku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan saat masih ada sisa emosi. Tapi satu hal yang pasti, keadaan tidak akan pernah kembali seperti semula. Senyumnya kembali muncul. Kali ini bukan senyum kaku karena tertekan, melainkan senyum penuh kepercayaan diri yang tenang. Mereka berlutut di hadapanku bukan secara fisik, tapi dalam hati mereka. Mereka menyadari posisiku, dan betapa salahnya mereka. Itu adalah pelajaran yang mereka butuhkan. Sekarang, kita lihat saja apakah pelajaran itu benar-benar akan mengubah mereka. Mereka kembali ke apartemen, surga kecil mereka yang kini terasa seperti benteng. Di luar sana, keluarga Adhitama yang angkuh kini gelisah dalam ketidakpastian, menunggu putusan dari wanita yang telah mereka remehkan, putusan yang akan menentukan nasib mereka. Beberapa hari setelah malam makan malam yang menegangkan, sebuah permintaan audiensi yang sangat hati-hati disampaikan melalui Narendra. Ibu Rahma, mewakili keluarga, memohon waktu Marlina untuk sebuah pertemuan penting. Tidak ada lagi nada sombong atau menuntut, hanya permohonan yang nyaris terselip nada memelas. Marlina menerima permintaan itu. Ia memilih lokasi pertemuan di ruang tamu rumah keluarga Adhitama, tempat di mana drama itu dimulai, sebuah panggung yang kini akan menyaksikan babak yang sangat berbeda. Sabtu sore itu, saat mobil Narendra memasuki gerbang tinggi keluarga Adhitama, Marlina bisa merasakan perbedaan atmosfer yang pekat. Udara di sekitar rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah rumah megah itu sendiri sedang menahan napas. Sang petugas keamanan membukakan pintu mobil dengan gerakan yang lebih sigap, dan asisten rumah tangga yang menyambut di pintu depan membungkuk lebih dalam dari sebelumnya. Langkah kaki mereka di lantai marmer foyer terdengar seperti gema keras dalam keheningan yang tidak wajar. Tidak ada sisa-sisa suara tawa atau obrolan ringan yang biasanya menyambut mereka. Di ruang tamu yang luas dan mewah, dengan lukisan-lukisan kuno di dinding dan perabotan mahal yang tertata rapi, Ibu Rahma, Om Budi, Tante Lisa, dan Sarah sudah duduk menunggu. Mereka tidak lagi berpakaian formal seperti saat makan malam, namun justru terlihat tegang dalam balutan busana kasual yang terlalu rapi. Wajah mereka tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata beberapa di antaranya, jelas menunjukkan kurang tidur dan kecemasan yang mendalam. Keangkuhan yang biasanya mereka pamerkan kini lenyap, digantikan oleh ekspresi gelisah dan penuh harapan. Begitu Marlina dan Narendra melangkah masuk, keempatnya serentak berdiri, seolah mengikuti instruksi yang sudah dilatih. Gerakan mereka kaku, nyaris mekanis. Marlina, Narendra, terima kasih banyak sudah bersedia datang, ucap Ibu Rahma, suaranya lirih, nyaris bergetar, jauh dari suara perintah yang biasa ia gunakan. Ia menunduk sedikit, tidak berani menatap mata Marlina secara langsung. Sama-sama, Bu, jawab Marlina tenang. Ia berjalan menuju sofa utama yang menghadap ke arah mereka. Ia duduk dengan tegak, aura ketenangan dan kendali memancar darinya, kontras tajam dengan kegelisahan mereka. Narendra duduk di sebelahnya, tangannya diletakkan di atas lutut. Wajahnya serius namun matanya penuh dukungan untuk Marlina. Keempat anggota keluarga itu kembali duduk, gerakan mereka canggung. Tercipta keheningan yang terasa lebih lama dari yang seharusnya. Ibu Rahma membuka mulutnya beberapa kali, seolah ingin memulai, namun kata-kata tidak kunjung keluar. Akhirnya, Ibu Rahma memberanikan diri lagi. Suaranya sedikit lebih kuat namun tetap bernada hati-hati. Kami mengundangmu ke sini, Marlina, untuk sekali lagi menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus atas semua yang terjadi malam itu. Atas kata-kata kami, atas penilaian kami yang salah. Ia berhenti sejenak, menarik napas tersengal. Kami sungguh tidak tahu betapa besarnya kamu. Om Budi menyambung, badannya condong sedikit ke depan, seolah ingin meyakinkan. Ya, Bu Marlina. Paman dan Tante Lisa sangat menyesal. Kami bodoh. Kami lancang. Kami bicara tanpa berpikir panjang, berdasarkan apa yang terlihat saja. Ia menatap Marlina,
Ada kilatan ketakutan yang jelas di matanya. Kami sungguh menyesal sudah mengeluhkan pekerjaan kami di hadapan Anda. Kami tidak tahu itu perusahaan Anda. Tante Lisa mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Benar, Bu Marlina. Kata-kata kami sungguh tidak pantas. Kami sangat malu. Ia memilin ujung blusnya dengan gugup. Kami sangat menghargai pekerjaan kami di sana. Sarah menambahkan, Marlina, aku juga minta maaf. Komentar-komentar itu, aku akui itu tidak sensitif. Aku salah menilaimu. Nadanya terdengar lebih terkontrol dari yang lain, tapi ketegangan di bahunya terlihat jelas. Marlina mendengarkan dengan sabar. Ia membiarkan setiap permintaan maaf itu tersampaikan, setiap kata penyesalan, setiap pengakuan ketidaktahuan. Ia melihat bahasa tubuh mereka, pundak yang merosot, tangan yang gelisah, mata yang menghindari tatapannya. Mereka memang meminta maaf, tapi motif di baliknya terasa jelas. Ketakutan akan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Bukan penyesalan yang dalam atas luka emosional yang mereka sebabkan, melainkan penyesalan pragmatis atas kesalahan fatal yang mengancam status dan penghidupan mereka. Setelah mereka selesai berbicara, Marlina membiarkan keheningan kembali sebentar. Ia menatap wajah-wajah yang duduk di depannya, wajah-wajah yang beberapa hari lalu menatapnya dengan meremehkan. Ironi itu luar biasa. Saya dengar permintaan maaf Anda semua, kata Marlina. Suaranya tenang, hampir lembut, namun bobot setiap katanya terasa menghantam. Dan saya hargai niat Anda untuk menyampaikannya secara langsung. Ia menegakkan punggungnya. Tatapannya kini menyapu seluruh wajah mereka, lekat dan tajam. Namun, Anda perlu mengerti lebih dalam. Apa yang terjadi malam itu bukan hanya soal Anda tidak tahu siapa saya. Itu adalah cerminan dari cara Anda memandang nilai seseorang. Anda melihat pakaian sederhana saya dan menilai saya tidak pantas. Anda mendengar saya tidak membual tentang pekerjaan saya dan menganggap saya tidak punya ambisi. Anda melihat latar belakang keluarga saya dan menganggap saya tidak selevel. Suaranya tetap tenang. Suaranya tetap tenang. Tapi ada baja di dalamnya yang tidak bisa mereka lewatkan. Anda menempatkan saya dalam sebuah kota kecil yang terbuat dari prasangka dan keangkuhan Anda sendiri. Dan ketika saya tidak sesuai dengan harapan picik Anda di dalam kotak itu, Anda merasa berhak merendahkan, menghina, bahkan meragukan kemampuan saya mengurus suami saya sendiri. Ia berhenti, membiarkan kata-kata itu meresap. Raut wajah Ibu Rahma semakin memucat. Ia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu namun tidak berani. Dan ketika Anda bicara tentang pekerjaan Anda di Maju Jaya Group, lanjut Marlina, kini mengalihkan pandangan ke Om Budi dan Tante Lisa. Mengeluhkan kebijakan, menyebutnya pelit atau kaku, di depan saya sambil menyiratkan bahwa saya tidak mengerti dunia kerja Anda. Itu bukan hanya menghina. Itu adalah ketidaktahuan yang disengaja karena Anda tidak repot-repot melihat siapa yang sebenarnya ada di hadapan Anda. Om Budi dan Tante Lisa menunduk, tidak mampu menahan tatapan Marlina. Wajah mereka merah padam karena malu. Mengenai Maju Jaya Group, Marlina melanjutkan, kini suaranya berubah menjadi nada seorang pemimpin bisnis yang tak terbantahkan, lugas dan berwibawa. Saya mendirikan perusahaan itu dari nol. Saya membangunnya dengan kerja keras, visi, dan komitmen pada profesionalisme serta integritas. Ia melipat tangannya di depan dada, posturnya menunjukkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Di Maju Jaya Group, kami menghargai kinerja, ya. Tapi kami juga sangat menjunjung tinggi profesionalisme. Dan profesionalisme itu mencakup menunjukkan rasa hormat, baik di dalam maupun di luar kantor. Menghargai kolega, menghargai atasan, dan menghargai nilai setiap individu. Perilaku yang merendahkan, apalagi yang didasari prasangka dangkal itu tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan kami. Marlina menatap Om Budi dan Tante Lisa dengan lekat. Anda telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Anda tahu standar kami. Perilaku Anda di meja makan tempo hari jauh di bawah standar tersebut.
baik secara profesional maupun sebagai manusia. Ia tidak langsung mengatakan, Anda dipecat. Justru ketidakpastian itu yang jauh lebih mengerikan bagi mereka. Masa depan Anda di Maju Jaya Group akan sangat bergantung pada bagaimana Anda membuktikan pemahaman Anda atas kesalahan Anda. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dengan menunjukkan profesionalisme yang sesungguhnya, dan yang terpenting, dengan menunjukkan rasa hormat yang tulus kepada semua orang, tanpa terkecuali. Om Budi dan Tante Lisa mengangguk berulang kali. Wajah mereka penuh ketakutan dan keinginan kuat untuk menyenangkan Marlina. Mereka terlihat seperti patung yang dipaksa mengangguk. Baik, Bu Marlina. Kami mengerti. Kami janji akan berubah. Kami akan membuktikannya. Ibu Rahma dan Sarah menyaksikan adegan ini dengan napas tertahan. Mereka melihat bagaimana Marlina, menantu yang mereka anggap lemah, kini memegang kendali penuh atas nasib sebagian keluarga mereka. Kekuatan yang selama ini mereka ukur dengan kekayaan dan silsilah, ternyata kalah jauh dibandingkan kekuatan nyata yang dimiliki Marlina. Saya harap Anda semua benar-benar mengerti, kata Marlina lagi. Suaranya melunak sedikit, tapi ketegasannya tidak hilang. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang martabat. Dan tentang membangun hubungan yang didasari rasa hormat yang tulus, bukan sekadar basa-basi yang ditutupi penilaian. Suasana di ruang tamu itu begitu sunyi. Hanya suara AC dan napas tertahan mereka yang terdengar. Mereka duduk di sana, di tengah kemewahan rumah mereka, namun merasa tidak berdaya di hadapan wanita yang tadi mereka remehkan. Mereka telah dipaksa berlutut di hadapan otoritasnya, di hadapan kebenaran yang menghancurkan ilusi superioritas mereka. Marlina tidak berlama-lama lagi. Pesannya sudah disampaikan. Batasan telah ditetapkan. Konsekuensi, meskipun belum sepenuhnya terwujud, sudah jelas terbayang. Ia berdiri dari sofa. Terima kasih atas waktunya, kata Marlina, nadanya formal. Kami permisi dulu. Narendra ikut berdiri, tangannya lembut diletakkan di punggung Marlina. Keempat anggota keluarga itu kembali berdiri, kali ini dengan gerakan yang bahkan lebih kaku, buru-buru mengantar Marlina dan Narendra ke pintu depan. Tidak ada lagi senyum meremehkan, tidak ada lagi sindiran terselubung. Hanya ekspresi tegang, hormat yang dipaksakan, dan ketakutan yang terpancar jelas di mata mereka. Saat melangkah keluar dari rumah besar itu, Marlina tahu bahwa pertempuran emosional ini belum sepenuhnya usai, namun perang martabat telah ia menangkan. Ia telah menunjukkan kepada mereka, di arena, mereka sendiri, siapa dirinya yang sebenarnya. Dan di balik keangkuhan yang telah terpatahkan, mereka terpaksa mengakui bahwa wanita yang mereka pandang rendah adalah sosok yang jauh lebih berkuasa dan bermartabat dari siapapun di antara mereka. Bulan-bulan berlalu setelah makan malam yang penuh gejolak itu, dan rumah keluarga Adhitama tidak pernah sama lagi. Keangkuhan yang dulu mendominasi telah lenyap, digantikan oleh kehati-hatian yang berlebihan dan kesopanan yang terasa kaku setiap kali Marlina hadir. Penghinaan kini adalah dosa yang tak termaafkan, berganti dengan pujian dan perhatian yang canggung. Om Budi, Tante Lisa, dan Rio tetap bekerja di Maju Jaya Group, namun tidak lagi di posisi yang sama atau dengan rasa aman yang dulu. Mereka berada di bawah pengawasan ketat. Setiap langkah dan kata-kata mereka, baik di dalam maupun di luar kantor, terasa seperti ujian. Gaji mereka masih mengalir dari perusahaan Marlina, sebuah pengingat konstan akan kekuatan wanita yang pernah mereka remehkan. Marlina tidak menuntut balas dendam. Ia hanya menuntut rasa hormat. Ia telah mendapatkannya. Hubungannya dengan keluarga Narendra kini didasari pada rasa hormat yang dingin dan dijaga jarak, bukan kehangatan yang ia dambakan. Narendra berdiri kokoh di sisinya, bangga pada istrinya, posisinya sendiri di mata keluarga kini tak terbantahkan. Di balik penampilannya yang tenang, Marlina menemukan kedamaian yang lahir dari pemulihan martabat. Ia telah menunjukkan pada keluarga Adhitama, dan pada dirinya sendiri, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh silsilah atau kekayaan yang dipamerkan,
melainkan oleh integritas, ketenangan, dan kekuatan yang tersembunyi di balik kesederhanaan. Mereka yang mencoba membuatnya berlutut, kini secara permanen tunduk pada kekuatan kebenaran dan otoritasnya, hidup dalam harmoni yang dingin, sebuah pengingat abadi bahwa prasangka memiliki harga yang sangat mahal.